Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat apskar sekalian. Kembali lagi bersama Yaumil. Di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan diagnosis keperawatan yang berkaitan dengan infeksi dan kerusakan jaringan. Nah, rekan-rekan sekalian, nantinya Yaumil akan jelaskan beberapa diagnosis, yaitu ada 5 diagnosis. Di antaranya pertama adalah perlambatan pemulihan pasca bedah. Yang kedua ada gangguan integritas kulit, yang ketiga ada gangguan integritas jaringan, yang keempat ada risiko infeksi, dan yang kelima adalah hipertermi atau hipotermi. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Namun sebelum kita masuk kepada konten diagnosisnya, Yaumil terlebih dahulu akan mengingatkan kembali atau sedikit merefresh kembali kepada rekan-rekan sekalian terkait inti dari pelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan yang namanya infeksi. Nah, kita sama-sama mengenal rekan-rekan sekalian bahwasanya ada yang namanya tanda-tanda infeksi yang aktual. Nah, ini yang nantinya akan menjadi panduan kita untuk membedakan dari masing-masing diagnosis tadi. Tanda-tanda infeksi yang aktual itu ada 5. Pertama, itu ada yang namanya rubor atau kemerahan. Tanda yang kedua itu ada kalor namanya. Kalor atau teraba panas. Jadi struktur kulit atau jaringannya teraba panas. Ada lagi yang ketiga, yaitu adalah tumor. Tampak atau teraba akan adanya pembengkakan. Yang keempat itu adalah dolor, yang artinya terasa nyeri. Yang kelima itu adalah fungsiolesa. Fungsiolesa ini diartikan seperti dengan adanya kerusakan atau adanya abnormalitas struktur jaringan atau kulit atau jaringan. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, kenapa Yaumil mulai dengan adanya tanda-tanda infeksi yang aktual ini? Karena nantinya kita bisa membedakan kelima diagnosis yang Yaumil sampaikan tadi berawal dari sini, tanda-tanda infeksi yang aktual. Nah, untuk mengangkatkan, jadi dalam 5 diagnosis tadi, kita bisa membedakannya antara diagnosis yang kita angkatkan ketika sudah ada tanda infeksi, dan ketika belum infeksi, tapi berpotensi untuk terjadi infeksi. Nah, khusus untuk diagnosis yang diangkatkan ketika kondisi pasien itu belum ada tanda-tanda infeksi yang aktual, namun berpotensial menimbulkan infeksi, itu adalah diagnosisnya adalah resiko infeksi. Nah, ini harus digarisbawahi ya teman-teman sekalian ya. Jadi, diagnosis resiko infeksi itu diangkatkan ketika belum tampak adanya tanda-tanda infeksi yang aktual. Namun, sudah ada faktor-faktor resiko yang bisa menimbulkan infeksi. Itu adalah diagnosis risiko infeksi. Nah, risiko infeksi ini terdiri dari beberapa faktor-faktor risiko. Di antaranya ada akibat malnutrisi, ada akibat pembedahan, ada akibat gangguan struktur kulit atau jaringan, ada yang akibat cedera dan trauma dan lain sebagainya. Jadi beberapa hal-hal yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya infeksi itu yang disebut sebagai resiko infeksi. Nah, itu ya, itu untuk masalah keperawatan atau diagnosis keperawatan yang pertama. Selanjutnya, ketika sudah tampak yang namanya data tanda dan gejala di mana sudah ada tanda infeksi yang aktual. Kita bisa juga membedakannya teman-teman sekalian. Kalau sudah tampak tanda infeksi ini, itu dengan dibagi 2 bisa. Ada yang sifatnya non bedah. Ada yang sifatnya adalah bedah atau lebih ke arah akibat prosedur operatif. Ya. Jadi tanda infeksinya itu terjadi
akibat proses pembedahan atau post operatif. Nah, diagnosis yang kita tegakkan ketika kondisinya itu adalah terjadi infeksi pasca pembedahan, itu kita sebut dengan perlambatan pemulihan pasca bedah. Nah, ini yang kita angkatkan ketika kondisinya tanda-tanda infeksi itu terjadi akibat proses atau pasca prosedur pembedahan. Nah, gimana batasan karakteristik atau data mayornya? Itu ada terdiri dari beberapa data. Yang paling menonjol sekali itu adalah adanya perburukan luka operasi, yang biasanya itu juga disertai dengan memanjangnya waktu penyembuhan luka operasi. Nah, rata-ratanya proses proliferasi penyembuhan luka itu berlangsung 1-3 hari. Namun ketika memburuk lebih dari 3 hari proses penyembuhannya dan juga disertai dengan adanya gangguan mobilitas, ya, jadi pasien itu sulit untuk melakukan mobilitas, bahkan juga sulit untuk melakukan pemenuhan ADL, disertai dengan area luka post operasi yang memburuk atau adanya pembukaan atau area luka operasinya itu terbuka, itu lebih mengarah pada kondisi perlambatan pemulihan pasca bedah. Jadi kata kuncinya di sini adalah adanya perburukan luka operasi disertai waktu penyembuhan luka yang memanjang. Nah, ditambah lagi adanya gangguan mobilitas dan juga gangguan pemenuhan ADL. Itu dia perlambatan pemulihan pasca bedah. Nah, sudah 2 diagnosis. Kita lanjut ke diagnosis berikutnya, yaitu tanda infeksi yang terjadi pada kondisi adanya kerusakan pada jaringan dan juga adanya kerusakan pada kulit. Nah, jadi dari non bedah ini teman-teman kalian, atau dari kondisi pasien infeksinya bukan dari pos pembedahan, itu kita bagi menjadi 2. Ada gangguan integritas kulit. Ada lagi yang namanya adalah gangguan integritas jaringan. Jadi kita membedakannya menjadi 2 ini ya, sahabat Upscape sekalian. Nah, bagaimana kita bisa membedakan dari 2 diagnosis ini? Yaitu dari area atau luas kerusakan yang terjadi. Kalau gangguan integritas kulit, skop kerusakan yang terjadi itu berada di batasan epidermis dan dermis. Ya. Itu skop kerusakannya di epidermis dan dermis. Kalau kita korelasikan dengan kondisi grade luka bakar, ini gangguan integritas kulit ini itu terjadi pada kondisi luka bakar grade 1 dan grade 2A. Ini dia untuk gangguan integritas kulit. Sedangkan gangguan integritas jaringan itu kita angkatkan ketika terjadinya kerusakan itu sudah melebar ke area subkutan. Jadi bukan hanya epidermis dan dermis lagi, tapi juga sudah mengenai subkutan, sudah mengenai mukosa, sudah mengenai fasia, sudah mengenai kartilago, tulang, otot, dan area kornea dan lain sebagainya. Ada area lebih dalam. Jadi nggak hanya di epidermis dan dermisnya saja lagi yang mengalami kerusakan, tapi sudah meluas. Sehingganya kita angkatkan diagnosis gangguan integritas jaringan. Nah, sudah 4 diagnosis ya. Awal tadi risiko infeksi, kemudian perlambatan pemulihan pasca bedah, setelah itu gangguan integritas kulit dan gangguan integritas jaringan. Terakhir yang berkaitan dengan infeksi ini adalah hipertermi dan hipotermi, yang berkaitan dengan tanda infeksi yang kedua, kalor atau raba panas. Ketika tanda infeksi aktual, maka terjadi yang namanya peningkatan suhu tubuh. Ketika kita harus mengenal teman-teman sekalian, suhu tubuh normal manusia itu berada di range 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Jadi, jikalau kondisinya di mana suhu tubuhnya udah melebihi dari 37,5 derajat Celcius, maka diagnosis yang diangkatkan
adalah hipertermi. Kami ulangi, jikalau kondisi suhu tubuhnya sudah lebih dari 37,5 derajat Celcius, diagnosis yang diangkatkan adalah hipertermi. Dan jika suhu tubuhnya itu kurang dari 36,5 derajat Celcius, maka diagnosis yang tepat ditegakkan adalah hipotermi. Oke, sahabat dan skep sekalian, jadi bisa kita simpulkan bahwa diagnosis yang kita pelajari hari ini, pertama risiko infeksi, diagnosis yang kita angkatkan ketika kondisinya belum terjadi atau belum ada tampak tanda-tanda infeksi yang aktual. Namun, sudah ada tampak faktor-faktor risiko yang berpotensi untuk menimbulkan terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua adalah perlambatan pemulihan pasca bedah, yaitu adalah suatu kondisi di mana pasien mengalami, di mana adanya tanda infeksi pasca pembedahan, yang mana tandanya itu berupa adanya area luka operasi yang terbuka, adanya gangguan mobilisasi dan pemenuhan ADL dari si pasien, dan melambatnya waktu pemulihan luka pasca operasi. Kemudian didiagnosis kerusakan atau infeksi non pembedahan itu kita bagi dua, ada gangguan integritas kulit untuk kerusakan yang terjadi di area epidermis dan dermis, dan gangguan integritas jaringan untuk kerusakan yang sudah melebar hingga seputan, fasia, otot, tendon, kartilago, dan lain sebagainya. Serta yang perlu kita ingat lagi adalah diagnosis yang timbul dari tanda infeksi aktual, yaitu kalor, yang mana bisa terjadi peningkatan suhu tubuh di atas normal, di atas 37,5 derajat Celcius, itu diagnosisnya adalah hipertermi, atau diagnosis yang terjadi di mana penurunan suhu tubuh, yang mana itu adalah kurang dari 36 derajat Celcius, itu diagnosisnya adalah hipotermi. Jadi sekian sahabat dan skep sekalian, materi pembelajaran kita hari ini. Berikutnya Yunil akan jabarkan beberapa contoh soal disertai pembahasan, dan selamat belajar teman-teman. Kita masuk pada kasus yang pertama. Seorang perempuan 45 tahun dirawat dengan post-laparotomi eksplorasi plus ileostomi hari ke-10. Pasien mengeluh tidak nyaman di bagian perut dan kadang muntah. Hasil pengkajian tampak adanya luka laparotomi sebesar 20 cm dari bawah umbilikus sampai batas atas pubis terbuka, lembab, dan terdapat adanya pus. Jahitan luka sudah dibuka selang-seling, dan ileostomi tampak berwarna merah dengan konsistensi feses yang encer. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien? A. Risiko infeksi. B. Diare. C. Disfungsi motilitas gastrointestinal. D. Risiko disfungsi motilitas gastrointestinal. Dan E. Perlambatan pemulihan pasca bedah. Jawaban yang tepat berdasarkan kasus soal yang pertama itu adalah opsi E. Perlambatan pemulihan pasca bedah. Data pendukung diangkatkannya diagnosis ini yang terdapat pada kasus adalah pasien post-op hari ke-10 dengan luka laparotomi sebesar 20 cm dari bawah umbilikus sampai batas atas pubis terbuka, luka tampak lembab, dan terdapat pus jahitan yang sudah dibuka selang-seling. Hal ini menunjukkan terjadinya perlambatan penyembuhan luka post-op yang seharusnya dengan kondisi seperti ini bisa sembuh pada hari pertama sampai hari ketiga, yaitu tahap inflamasi. Namun pada hari ke-10 itu luka masih tampak adanya perburukan dan melambatnya kondisi penyembuhan luka. Tinjauan opsi lainnya yang merupakan jawaban yang kurang tepat atau jawaban salah. Opsi risiko infeksi itu tidak tepat karena pada kasus masalah infeksi luka post-op yang dialami oleh pasien itu sudah tergolong pada kondisi infeksi yang aktual, sehingga diagnosis ini kurang tepat ditegakkan. Opsi diare juga tidak tepat karena pasien menggunakan kantong ileostomi, tidak bisa diukur frekuensi BAB dan indikasi terjadinya diare. Opsi disfungsi motilitas gastrointestinal itu juga tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis ini, seperti adanya bising usus yang hipoaktif, kram abdomen, dan tidak adanya flatus. Opsi risiko disfungsi motilitas gastrointestinal itu juga tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis berupa faktor-faktor risiko yang dapat memicu masalah ini. Ditambah lagi, kondisi pasien yang terdapat pada kasus itu sudah menunjukkan tanda-tanda infeksi yang aktual, sehingganya diagnosis risiko itu kurang tepat ditegakkan. Kita masuk pada kasus yang kedua.
Seorang laki-laki dirawat di rumah sakit dengan post laparotomi et causal ileus obstruksi hari yang ketiga. Hasil pengkajian tampak adanya sedikit kemerahan di sekeliling bekas luka operasi, tidak tampak adanya pus, leukosit 15.000 mm kubik, dan kadar hemoglobinnya 10 gram per desiliter. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Risiko infeksi. B. Gangguan integritas jaringan. C. Perlambatan pemulihan pasca operasi atau pasca bedah. D. Risiko perdarahan. E. Risiko cedera. Jawaban yang tepat untuk soal yang kedua atau kasus yang kedua ini adalah opsi A. Risiko infeksi. Data masalah yang berhubungan dengan diagnosis ini diantaranya tampak adanya sedikit kemerahan di sekeliling bekas luka operasi, tidak tampak adanya pus, dan leukosit 15.000 mm kubik. Nah, rekan-rekan sekalian, dari data ini tidak tampak adanya tanda-tanda infeksi yang aktual, sehingganya diagnosis yang tepat itu adalah risiko infeksi. Data kunci diangkatkannya diagnosis risiko infeksi ini adalah tampak adanya sedikit kemerahan yang terdapat pada kasus, ditambah dengan leukosit yang 15.000 mm kubik dan kadar Hb-nya yang cuma 10 gram per desiliter. Inilah yang menjadi tanda-tanda atau faktor risiko infeksi yang menjadi landasan diangkatkannya diagnosis pada kasus yang kedua ini. Tinjauan opsi lainnya, opsi gangguan integritas jaringan itu tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis berupa adanya kerusakan yang terjadi pada jaringan subkutan, mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, dan atau ligamen. Opsi risiko perdarahan itu juga tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis berupa faktor-faktor risiko terjadinya perdarahan. Opsi perlambatan pemulihan pasca bedah itu juga kurang tepat karena pada kasus masalah pasien itu baru H+3 operasi dan tidak ada tanda-tanda perlambatan penyembuhan luka, seperti adanya kondisi luka yang terbuka dan adanya gangguan mobilitas pasien pasca operasi. Opsi risiko cedera itu juga tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis berupa faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan terjadinya cedera. Baik, kita masuk kepada kasus yang ketiga. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan gagal ginjal kronis. Hasil pengkajian, pasien post hemodialisa yang ke-20, mengeluh lemas dan haus. Pasien mengeluh badan terasa gatal dan kulit mengelupas. Kulit tampak kering, warna kulit tampak kehitaman dan bersisik. Hasil labor urea menunjukkan 45 mg per dl dan kreatinum 2 mg per dl. Apakah masalah keperawatan yang tepat berdasarkan kasus? A. Kekurangan volume cairan. B. Gangguan integritas kulit. C. Intoleransi aktivitas. D. Gangguan rasa nyaman. E. Risiko infeksi. Jawaban yang tepat berdasarkan kasus yang ketiga ini adalah opsi B. Gangguan integritas kulit. Nah, kita masuk ke pembahasannya. Data fokus diangkatkannya masalah keperawatan gangguan integritas kulit yang terdapat pada kasus adalah pasien mengeluh badan terasa gatal dan kulit mengelupas. Kulit tampak kering, warna kehitaman dan tampak bersisik. Berdasarkan referensinya, SDKI tahun 2016, gangguan integritas kulit itu diartikan sebagai kerusakan yang terjadi pada area kulit. Itu dibatasi pada segmen epidermis hingga dermis. Dan kerusakan yang terjadi berdasarkan data-data yang ada di pada kasus ini adalah itu masih di level epidermis. Tidak menunjukkan kerusakan yang melebar hingga terjadi pada subkutan bahkan jaringan-jaringan lainnya. Sehingganya jawaban yang tepat berdasarkan kasus itu adalah gangguan integritas kulit. Nah, kita tinjau opsi lainnya yang merupakan jawaban yang salah berdasarkan kasus. Opsi kekurangan volume cairan atau hipovolemia itu tidak tepat karena data pada kasus tidak menjelaskan adanya gangguan dalam jumlah volume cairan tubuh pasien yang ditunjukkan dengan data membran yang biasanya ditunjukkan dengan data membran mukosa tampak kering, turgor kulit menurun, frekuensi nadi meningkat dengan pulsasi yang lemah. Itu tidak ada pada kasus. Opsi intoleransi aktivitas itu juga tidak tepat karena data pada kasus tidak mendukung untuk mengangkatkannya diagnosis ini. Data fokus untuk diangkatkannya diagnosis ini adalah
sesak setelah beraktivitas, merasa kelelahan, dan detak jantung meningkat setelah beraktivitas. Opsi gangguan rasa nyaman itu juga kurang tepat karena pada kasus tidak terdapat adanya data ketidaknyamanan yang terjadi pada pasien. Opsi risiko infeksi itu juga kurang tepat karena data pada kasus tidak menjelaskan adanya paparan patogen yang akan menyebabkan terjadinya infeksi atau faktor-faktor risiko yang bisa menimbulkan infeksi pada pasien. Kita masuk pada kasus yang keempat. Seorang laki-laki 45 tahun dirawat di rumah sakit dengan kondisi luka bakar. Hasil pengkajian terdapat luka bakar pada lengan kiri dengan derajat atau grade 3, luka tampak coklat kemerahan dan tampak basah. Pasien mengeluh nyeri pada luka, tekanan darah 120/80 mg Hg, frekuensi napas 20 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Gangguan integritas kulit. B. Nyeri akut. C. Gangguan rasa nyaman. D. Gangguan integritas jaringan. Dan E. Risiko infeksi. Jawaban yang tepat berdasarkan kasus yang keempat ini adalah opsi D, gangguan integritas jaringan. Kita coba telaah terlebih dahulu dari definisi luka bakar sendiri, rekan-rekan sekalian. Luka bakar adalah luka yang terjadi akibat sentuhan permukaan tubuh dengan benda-benda yang menghasilkan panas. Pada luka bakar derajat 3, kerusakan meliputi seluruh tebal kulit dan lapisan yang lebih dalam sampai mencapai subkutan, otot, dan tulang. Pada kondisi ini, luka anestetik karena reseptor nyeri atau rasa sakit karena ujung-ujung saraf sensorik telah rusak. Data fokus diangkatkannya masalah keperawatan gangguan integritas jaringan pada kasus adalah tampak adanya data luka bakar pada lengan kiri derajat 3 yang mengindikasikan adanya kerusakan sudah sampai pada tahap subkutan, tampak adanya luka yang berwarna coklat kemerahan dan basah. Kalau ditilik secara definitif, berdasarkan referensi SDKI tahun 2016, gangguan integritas jaringan itu didefinisikan sebagai adanya kerusakan pada jaringan. Itu meliputi bisa membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, bahkan hingga jaringan yang sudah sampai pada level jaringan kulit yang sudah sampai pada level subkutan. Sehingga kalau dikorelasikan dengan data yang tersedia pada kasus, diagnosis yang tepat atau masalah keperawatan yang tepat berdasarkan kasus adalah gangguan integritas jaringan. Tinjauan opsi lainnya, opsi gangguan integritas kulit itu tidak tepat karena gangguan integritas kulit ini kerusakan masih di level epidermis dan dermis, sedangkan pada kasus sudah sampai di level subkutan, sehingga tidak tepat opsi ini. Opsi nyeri akut juga tidak tepat karena data nyeri pada kasus tidak dijelaskan secara spesifik, tidak ada data karakteristik skala nyeri dan perubahan TTV yang abnormal akibat dari nyeri yang dirasakan oleh pasien. Opsi gangguan rasa nyaman itu juga tidak tepat, karena pada pengkajian kasus tidak ditemukan data pasien mengeluh tidak nyaman atau gelisah akibat kerusakan jaringan yang dialaminya. Opsi risiko infeksi itu juga kurang tepat karena data pada kasus sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan yang aktual, tidak lagi sifatnya potensial. Kita masuk pada kasus yang kelima. Seorang anak 2 tahun masuk IGD dengan keluhan demam tinggi, mual, muntah, tidak mau makan, badan lemah, dan diare dengan frekuensi 2 kali 24 jam. Hasil pengkajian suhu tubuh anak 39,2 derajat Celcius, kulit teraba hangat, frekuensi napas 30 kali per menit, dan frekuensi nadi 102 kali per menit. Apakah masalah keperawatan yang tepat? A. Diare. B. Defisit nutrisi. C. Mual. D. Hipertermi. E. Intoleransi aktivitas. Jawaban yang tepat untuk soal yang kelima ini adalah opsi D, hipertermia. Karena data fokus diangkatkannya diagnosis keperawatan hipertermia ini adalah adanya tampak peningkatan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, di mana pada kasus itu juga sudah mencapai suhu tubuh anak sudah mencapai 39,2 derajat Celcius dan disertai dengan data minornya yaitu kulit teraba hangat. Hal ini selaras dengan definisi yang terdapat pada referensi SDKI tahun 2016. Dan tinjauan opsi lainnya yang merupakan jawaban yang tidak tepat berdasarkan kasus, opsi diare contohnya, itu tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis berupa pengeluaran feses yang sering, lunak, dan tidak berbentuk dengan data mayornya itu adalah defekasi yang lebih dari 3 kali dalam 24 jam,
disertai dengan konsistensi feses yang lembek atau cair. Ini tidak terdapat pada kasus. Opsi defisit nutrisi itu juga tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis berupa adanya penurunan berat badan yang dialami oleh anak hingga nantinya berat indeks massa tubuhnya atau berat badan anak itu berada di bawah rentang yang ideal atau berada pada status malnutrisi. Opsi mual itu juga tidak tepat karena tidak terdapat data penguat diangkatkannya diagnosis berupa perasaan yang tidak nyaman pada lambung yang dapat mengakibatkan sensasi muntah. Pada kasus kondisi yang dialami oleh anak itu sudah sampai pada tahap muntah, bukan hanya sekedar mual lagi, sehingga opsi ini tidak tepat diangkatkan. Opsi intoleransi aktivitas itu juga tidak tepat karena tidak ada data penguat diangkatkannya diagnosis berupa kelemahan atau kelelahan pada anak atau balita, yang mana itu juga disertai dengan adanya perubahan nilai TTV saat atau sesudah melakukan aktivitas. Ini tidak ada pada kasus, sehingga opsi intoleransi aktivitas tidak tepat ditegakkan. Oke, subscribe sekalian, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel EPSCAP Indonesia ini untuk berlangganan video-video pembelajaran seputar persiapan untuk uji kompetensi Nurse Indonesia. Semuanya ada di EPSCAP, solusi digital keperawatan Indonesia. Thank you.